Perhatikan gambar fenomena tersebut. Mengapa fenomena tersebut dapat terjadi? Fenomena perkaratan besi termasuk reaksi redoks, di mana terjadi oksidasi karena terjadi reaksi logam besi dengan oksigen dari udara. Fe mengalami oksidasi karena mengikat oksigen, sehingga berubah menjadi Fe2O3. Reaksi yang terjadi adalah 4Fe plus 3O2 menjadi 2Fe2O3. Fenomena pencoklatan apel juga termasuk reaksi oksidasi. Proses pencoklatan apel ini disebut dengan enzimatic browning. Proses ini terjadi karena enzim penetralase yang ada pada buah apel bereaksi dengan oksigen menjadi melanin yang berwarna kecoklatan. Lalu, apa sih tujuan percobaan dari reaksi reduksi dan oksidasi? Tujuan percobaan reaksi reduksi dan oksidasi antara lain mengidentifikasi kalium permanganat sebagai oksidator, mengidentifikasi natrium sulfit sebagai reduktor, mengidentifikasi natrium nitrit sebagai oksidator atau reduktor. Alat yang digunakan dalam percobaan reaksi redoks adalah tabung reaksi 6 buah, rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, gelas ukur 5 ml, pipet tetes, kertas tisu, dan korek. Kemudian, bahan yang digunakan dalam percobaan reaksi redoks antara lain larutan kalium permanganat berasam KMnO4 0,01 molar, larutan amonium sulfida NH4 2 kali S 0,1 molar, larutan kalium permanganat KMnO4 0,01 molar, larutan natrium sulfit Na2 SO3 2 molar, larutan kalium dikromat K2Cr2O7 1 molar, larutan kalium iodida Ki 0,1 molar, serta larutan natrium nitrit NaNO2 0,1 molar. Percobaan identifikasi KMnO4 sebagai oksidator. Yang pertama, memasukkan 2 ml larutan NH4 2S pada tabung A dan B, di mana NH4 2S bersifat cair, berwarna kuning keruh, dan berbau menyengat. Selanjutnya, ditambahkan 1 ml larutan KMnO4 ke dalam tabung A dan 1 ml larutan KMnO4 berasam ke dalam tabung B. Larutan KMnO4 dan KMnO4 berasam bersifat cair dan berwarna ungu. Setelah larutan NH4 2S dan KMnO4 dicampurkan, menghasilkan warna kuning keruh dan berbau menyengat. Sedangkan untuk larutan NH4 2S dan KMnO4 berasam yang telah dicampurkan menghasilkan warna kuning keruh lebih pekat dan berbau menyengat. Selanjutnya, untuk reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Selanjutnya, identifikasi natrium sulfit sebagai reduktor. Kita akan menggunakan larutan natrium sulfit dengan wujud tak berwarna dan tak berbau. Larutan ini memiliki ion yaitu Na+ dan SO3 2- serta H2O. Selanjutnya ada larutan kalium dikroma dengan memiliki wujud kuning pekat dan tidak berbau. Larutan ini memiliki ion K+ dan Cr2O7 2- serta H2O. Selanjutnya, larutan kalium dikromat akan dicampurkan pada larutan natrium sulfit dan menghasilkan warna hijau. Warna hijau ini adalah ion cair mengalami perubahan dari +6 menjadi +3 dan mengalami reduksi. Ion S mengalami perubahan dari +4 menjadi +6 sehingga mengalami oksidasi. Selanjutnya itu menggunakan setengah reaksi oksidasi. Dengan menggunakan larutan SO3 2- SO4 2- didapatkan untuk melepaskan elektron 2 elektron. Selanjutnya setengah reaksi reduksi Cr2O7 2- dengan menangkap 6 elektron. Didapatkan hasil reaksi akhir redoks dengan menghasilkan senyawa Cr 2 kali SO4 3 kali. Percobaan selanjutnya, identifikasi asam nitrit sebagai oksidator dan reduktor. Siapkan tabung reaksi yaitu tabung A dan tabung B. Kemudian masukkan masing-masing 2,5 ml larutan NaNO2 0,1 mol.
Tabung A terjadi persamaan kimia Ki plus NaNO2 menjadi KNO2 plus Ki. Larutan Ki yang tidak berwarna ketika ditambah dengan NaNO2 yang tidak berwarna pula menghasilkan larutan yang tidak berwarna. Hal ini menunjukkan tabung A tidak terjadi reaksi redoks. Terjadi perubahan warna yang awalnya larutan KMNO4 berwarna ungu tua dan NaNO2 tidak berwarna menjadi putih kekuningan. Hal ini dapat terjadi karena KMNO4 adalah oksidator. Percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa KMNO4 merupakan garam yang mengandung ion K+ dan ion MnO4-. Senyawa ini merupakan agen pengoksidasi kuat. Larutan tersebut larut dalam air menghasilkan larutan berwarna merah muda atau ungu yang intens. Penguapan larutan ini menghasilkan kristal prismatik berwarna keunguan atau hitam. Penambahan K2Cr2O7 yang berwarna kuning pekat ke dalam larutan Na2SO3 terjadi perubahan warna menjadi hijau pekat. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi reaksi antara kedua larutan tersebut, di mana larutan K2Cr2O7 mengalami reduksi atau sebagai oksidator karena mengalami penurunan bilangan oksidasi serta memiliki potensial reaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan natrium sulfit. Sedangkan larutan Na2SO3 mengalami oksidasi atau sebagai reduktor karena mengalami kenaikan biloks. Pada penambahan pengidentifikasi asam nitrit sebagai oksidator dan reduktor terjadi dua persamaan reaksi. Pencampuran KMNO4 dan NaNO2 terjadi perubahan warna menjadi putih kekuningan. Hal itu menandakan bahwa KMNO4 merupakan oksidator kuat atau yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Lalu campuran Ki dan NaNO2 yang awalnya tidak berwarna ketika dicampurkan tetap tidak berwarna. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya reaksi redoks.